mobil 20 juta bisa kayak gini. Dan ini dia video review Isuzu Panther 2300 cc tahun 93 yang biasa disebut karoseri Miyabi. Ya, hari ini kita lagi ada di trek Pademangan BSD, tempat biasa orang latihan off-road, sama ada trek motocross juga di daerah BSD sini. Jadi makanya lihat kondisinya lumayan agak dekil karena semalam tuh habis sempat hujan. Jadi hari ini lumayan dekil. Ya, sebelum itu gue juga mau disclaimer dulu karena gue bukan reviewer otomotif profesional atau yang emang tahu banget tentang otomotif khususnya mobil. Jadi gue mau minta maaf dulu kalau misalnya nanti ada penyebutan nama parts atau fungsi yang mungkin salah gitu, dan teman-teman mungkin para suhu bisa ngebenerin, tulis di kolom komen yang benernya apa buat gue belajar juga dan buat teman-teman belajar biar jadi tempat sharing juga lah gitu. Ya, langsung ke bagian bodi ya. Yang pertama banget, karena di surat-suratnya emang warna hijau, waktu gue dapat mobilnya ini kondisinya lumayan cukup parah di bodi-bodi, sehingga gue harus bongkar semua bodi gitu, harus nambel-nambel bagian bolong, bagian karat. Terus pada saat udah halus, gue milih untuk warnanya dikembalikan ke warna standarnya dulu lah, karena gue pernah lihat referensi dulu ada warna kayak gini jadi hijau, terus di bawahnya juga masih turunan hijau juga sih, tapi nggak tahu nama persisnya apa. Jadi masih hijau lah pokoknya. Intinya gue pengennya warnanya hijau biar alam banget gitu. Jadi begini, dan aksesoris pertama pada saat itu yang gue pasang adalah hood di sini. Jadi kalau di sini sih katanya fungsinya ya buat ngeluarin hawa panas dari mesin gitu ya, biar airflow-nya bagus lah katanya gitu. Tapi di sini gue belum bolongin gitu ya, jadi sebenarnya belum berfungsi secara semestinya, jadi masih sekedar aksesoris. Tapi next gue memang akan bolongin, cuma masih nyari cara supaya rapih nanti bikinnya dan berfungsi dengan baik, nggak kemasukan air. Jadi di sini ada hood gitu. Terus gue mau lanjut ke bawah sedikit. Nah, di sini banyak yang nanyain juga nih teman-teman, bang pakai lampu apa sih? Itu pakai lampu apa om? Harganya berapa? Nah, karena budgetnya gue nggak banyak dan seberusaha mungkin untuk membangun mobil ini ya semurah mungkin lah, karena belinya aja cuma 20 juta. Jadi gue juga pengen partnya juga gak terlalu mahal lah. Jadi di sini gue ada lampu LED bar, kalau nggak salah panjangnya ya kurang lebih 50 cm lah, 50 cm, warnanya putih. Dia cuma bisa putih aja dan nggak ada model lain kedap-kedip, nggak ada. Terus di sini juga ada lampu fog lamp lah, fog lamp warna kuning. Sengaja pilih warna kuning karena supaya kalau gua ke tempat yang cukup berkabut atau hujan, jalanan masih oke lah. Nah, untuk harganya ini lumayan murah lah, di toko online banyak banget teman-teman bisa cari. Kalau nggak salah ini nggak di bawah 200 lah, persisnya berapa gue lupa. Untuk lampu sorot 2 ini di bawah 200 gue dapatnya ya. Terus untuk lampu LED ini di kisaran 300 ribuan kalau nggak salah. Jadi ini kurang lebih 500 ribu lah. Ya masih terbilang ekonomis, murah gitu ya. Nah, untuk grill di sini juga masih standar. Cuma gue nggak pasang logonya karena gue pengen cari logonya tuh ada. Gue lihat di luar tuh ada yang culture, dan di Indonesia susah. Gue coba cari di luar belum dapat, lagi ngubek-ngubek di eBay. Mungkin nanti next kalau dapat gue akan pasang. Nah, terus di lampu ini gue cuman ngebersihin aja, mukanya masih bersih, cuman gue ganti bohlamnya aja gitu ya, bohlamnya aja. Tapi kayaknya harusnya yang asli itu dia nggak bisa diganti deh bohlamnya. Cuma karena emang dapatnya udah kayak gini, jadi gue cuman ganti
bohlamnya aja warna putih, mereknya Philips gitu ya. Itu bisa dicari di toko online juga, nanti teman-teman bisa cari. Dan gue udah pakai hampir 5 bulan gitu dan aman, ininya terang, ya worth it lah, worth it, terang banget. Terus gue juga di sini juga untuk lampu sen waktu itu dapatnya lumayan hancur, lumayan retak, jadi cuman ganti karena pengen ya restorasi, semi restorasi walaupun nggak full banget ya seenggaknya bersih, nggak retak lah. Jadi di sini terus apa lagi ya, oh di sini di bawah plat nomor ini ada kayak bumper gitu, ini juga murah, ini di bawah 150 kalau nggak salah ya. Cuma sebenarnya ini bisa buat naruh lampu sorot juga, tapi karena ini gue nempel ke plat nomor jadi kayak agak goyang gitu. Tapi seenggaknya kalau gue parkir terlalu maju ya kena ini dulu lah. Walaupun kalau ini nabrak kenceng sih kayaknya ya nggak ada pengaruhnya, pasti hancur. Terus kita lanjut ke bagian samping. Nah, di bagian samping sih gue nggak banyak perubahan ya. Yang tadi gue bilang juga di sini warnanya yang gue bilang standar hijau, terus ada perpaduan warna hijau mudanya. Oh paling yang gue ganti untuk modifikasinya nggak modifikasi lah ya, cuma ganti spion, masa dibilang modifikasi. Di sini yang jelas gue ganti spion warna chrome karena gue pengen ada bagian yang clean aja. Ini juga murah, teman-teman bisa cari, gue lupa ini punya, tapi ini punyanya Panther sih, tapi sama Kijang juga kalau nggak salah masih sama gitu. Ganti biar clean. Terus di bagian bawah sini apa ya, gue pakai buat footstep sekalian buat guard lah ya, pakai besi pipa gitu bikin, jadi ya lumayan buat nginjek kalau kaki kotor kayak gini, jadi nggak langsung naik ke kabin. Tapi kalau gue ada rencana pengen agak naikin biar agak kayak off-road gitu ya, karena biar bisa disebut rock slider gitu kata, walaupun nggak dipakai buat off-road yang parah gitu. Ya terus di sini ada tangga yang gue bikin sebenarnya nanti buat naik ke atas roof rack gitu ya, karena kalau naik dari body kayaknya sayang aja gitu. Jadi gue custom coba bikin ya tangga-tanggaan lah, minimalis gini yang minim budget, tapi seenggaknya fungsinya dapat gitu untuk naik dari sini tepat di atas tempat isi bensin lah. Di sini seenggaknya nggak nutupin dan seenggaknya jadi pengaman di situ. Dan untuk bannya ini juga masih standar ya. Ini masih pelek standar dan lihat lumayan kotor karena yaitu dan ini dia bagusnya pakai ban AT yang gue bilang. Jadi kenapa gue milih ban AT, karena yaitu katanya bisa dipakai buat di aspal dan buat di jalan tanah juga, walaupun untuk kelasnya nggak terlalu ekstrim ya tanahnya ya, seenggaknya kalau kayak gini masih bisa lah. Tadinya mau MT yang agak lebih ekstrim gitu, cuma kelemahannya katanya ketika sering dibawa jalan itu di jalan raya khususnya di aspal itu bisa lebih licin atau berisik lah, dan sayang aja gitu bisa cepet habis. Jadi milih yang jalan tengahnya karena gue pakainya bukan buat off-road yang ekstrim, cuma buat overland aja. Jadi lebih milih ban MT dari GT Radial Savero ini. Jadi oke banget. Dan untuk ukurannya masih ukuran standar, peleknya juga ini masih standar, belum ganti, masih bawaannya ada tulisan 4x4 nya lagi gitu, walaupun mobilnya bukan 4x4 gitu, tapi seenggaknya oke lah. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah di bagian belakang ya lumayan kelihatan berantakan ya, tapi gue paling suka adalah bagian belakang mobil ini kalau gue pribadi ya, karena menurut gue seksi aja gitu. Nah di bagian belakang kita bisa lihat ya ada beberapa aksesoris yang gue pasang, gue bikin sendiri ya. Yang pertama di sini gue ini bikin sendiri juga nih, ngelas sendiri di rumah karena punya lasan, jadi bikin ya bracket kecil lah buat regen. Kalau biasanya kalau road trip kemarin gue buat bawa solar gitu, atau ada drigen satu lagi yang khusus bawa air aja gitu ya, kalau gue camping misalnya sama keluarga sama teman-teman bawa air. Tapi ini kebetulan yang kepasang yang merah ini khusus buat solar lah, jadi gue pasang di sini. Terus bracketnya bikin murah banget, cuma pakai besi hollow, waktu itu gue lupa beli berapa, terus cuma las dikit, terus tempelin ke body lah.
gitu. Terus ini juga, ini model pintunya masih yang dikunci lagi nih ya, masih model yang ke samping full. Nah kalau di yang waktu baru lahirnya katanya Panther Maybe yang gue sering lihat di internet juga, sebenarnya dia gendong ban serepnya itu di belakang gitu. Yang karoseri Miyabi itu kebanyakan tadinya gendongnya di belakang. Waktu gue dapat juga sebenarnya digendongnya di belakang, cuma pada saat itu karena kondisinya lumayan parah, body udah lumayan hancur, jadi terpaksa dicopot. Dan ketika gue pengen pasang lagi, gue sempat dikasih saran untuk kayaknya nggak usah deh, karena kalau kita naruh ban serep di belakang itu otomatis bobot pintu tuh jadi berat, dan itu biasanya bikin engsel ini tuh kalah biasanya, jadi cepat melewat, cepat rusak lah. Karena waktu itu gue juga benerin engsel semua pintu, terus makanya diingetin lagi kayaknya nggak usah deh, kecuali katanya dibikin, kalau teman-teman pernah lihat mobil-mobil ya off-road atau overland lainnya yang bikin itu pakai bumper terpisah gitu, jadi dibuka dulu hanger bannya, baru dibuka pintu. Itu katanya jauh lebih oke dibanding ditaruh di belakang lah gitu. Sebenarnya ya karena ini mobil lama aja lah ya, jadi karena engselnya nggak begitu kuat mungkin bahannya dibanding mobil sekarang, mungkin lebih oke lah. Jadi gue lebih amannya naruh di atas. Nah terus ya nggak ada banyak perubahan di bagian belakang, cuma di sini ada antena. Ini antena rig radio gue lumayan tinggi, lumayan panjang, walaupun kebanyakan kalau ngelihat mobil yang sekarang mungkin yang pendek-pendek gitu ya, tapi gue lebih seneng aja gitu yang panjang. Dan ini juga berfungsi supaya bisa nangkap sinyal lebih jauh. Ini terus paling di bawah sini sedikit gue ada pasang sensor, walaupun bawaannya nggak ada sensornya mobil ini. Jadi si titik-titik ini adalah sensornya, waktu itu gue pasang sendiri. Ini juga bisa teman-teman beli di online, universal untuk mobil apapun. Jadi walaupun teman-teman punya mobil tua, teman-teman bisa pasang sensor ini. Nanti gue tunjukin sedikit, ada indikatornya gitu. Tetap kalau kita gigi mundur itu ada indikatornya berapa meter, itu dia. Nah terus lanjut ke samping sebelah sini nih. Nah samping sebelah sini nggak jauh beda tadi sama samping, jadi masih ada footstepnya di bawah. Tapi yang ngebedain kalau di sisi sebelah kiri mobil gue ada pasang awning. Yes. Nah awningnya ini sendiri gue juga custom, karena balik lagi budgetnya pengennya minim lah. Terus karena seneng ngoprek-ngoprek, jadi berusaha bikin sendiri. Ini tasnya juga custom, tapi tasnya nggak ngejahit sendiri ya, gue custom mesen, ukurannya ada di daerah Semarang. Itu di online teman-teman bisa cari juga, banyak di internet, udah banyak banget. Jadi bikin. Terus untuk awningnya ini juga dari terpal, teman-teman bisa bikin lah. Nanti gue kasih lihat foto kalau udah dibukanya gitu ya. Jadi awning kalau gue buat lagi camping segala macem, di sini awning dibuka ya sekitar 3-2 meter bisa disesuaikan lah. Oke, sekarang gue mau bahas bagian atas mobil, yaitu di roof rack. Dan gue akan coba naik. Oke, sekarang gue udah ada bagian di atas mobil, yaitu tadi makanya fungsi tangga ini buat naik lah. Nah di sini gue custom juga untuk roof racknya. Ini ada di namanya Om Yudi, nanti gua kasih tahu lah ini alamatnya di mana. Itu ada di Depok untuk bikin custom roof rack ini gitu, karena gue pengen ngikutin ukuran mobilnya, dan tingginya juga ngepasin gitu, biar nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga, jadi pengennya ngefit lah sama mobil. Nah ini harganya juga lumayan murah gitu ya, FYI ya buat teman-teman. Gue cuman habis 1,5 juta gitu, 1,5 juta gitu untuk custom di situ. Jadi gue bikin roof rack ini untuk naruh si barang-barang ini gitu. Nah kalau tadi gue bilang, makanya biasanya kalau mobil Panther yang lain naruh ban serepnya itu bawaannya di belakang gitu ya. Tapi kalau gue karena ngelihat pengen gaya-gaya kayak luar negeri gitu, pada naruhnya di atas, jadi gue lebih asik naruh di atas gitu, biar keisi aja sebenarnya. Jadi naruh ban serep di atas. Terus di sini ada beberapa storage buat gue biasanya naruh barang-barang camping segala macam,
spare part buat backup jaga-jaga. Biasanya bawa di sini, ada kompor, dan biasanya gue selalu standby nih barang-barang camping gue atau recovery kit kayak kunci-kunci. Biasanya gue taruh di atas sini lah gitu ya. Nah, gue ngikatnya selalu pakai, ini namanya tali apa ya? Gue selalu nyebutnya tali harness lah, teman-teman bisa tahu lah, sering biasa dipakai di proyek atau anak-anak off-road lainnya juga sering pakai ini. Tapi gue sering bilangnya tali recet gitu karena bunyinya kayak gitu. Terus milih warna oranye supaya bagus aja. Ini teman-teman bisa ya cari di S-Hardware banyak banget, cari di toko online juga banyak gitu. Tapi gue saranin jangan beli yang terlalu murah, karena gue pernah beli yang murah itu bahan materialnya lumayan tipis, jadi ngeri gitu ya. Jadi kalau bisa ya spend budget sedikit lebih lah untuk beli yang lebih bagus, lebih ini. Nah di sini gue pakai mereknya Crisbo, kebetulannya itu teman-teman pasti tahu ya, jadi supaya aman lah ya. Nah ini juga kotak-kotaknya teman-teman kalau mau kayak gini juga bisa beli di S-Hardware atau dia dimanapun lah. Di sini gue kebetulan dapat aja gitu model yang gue suka, warnanya juga pas hijau, jadi pas aja gitu konsepnya sama mobil. Terus di depan sana pakai kotak X peluru ya. Nah ini isinya bukan peluru beneran ya, bukan, gue tidak disalahgunakan karena kebetulan ngelihat teman-teman yang lain pada pakai kotak peluru gini. Terus juga memang udah banyak diperjualbelikan gitu. Pelurunya sih nggak ada, jadi hanya kotaknya aja, dan kita jadiin storage buat naruh perlengkapan gitu ya. Ya, sekarang gue mau ngajak kalian ke bagian kokpit dari mobil ini. Bagian interior mobil ini lumayan banyak perubahannya di sini, mulai dari setir ya. Gue nggak ganti setirnya, cuma gue pakein cover kulit gitu, dan ini bisa didapetin ya di banyak tempat, di toko online atau di toko aksesoris mobil lainnya banyak. Yang penting seukuran aja, gue pilih warna hitam supaya senada aja gitu. Terus selain itu juga di bagian depan sini, di bagian dashboard, gue cuma pasang ini phone holder, tapi yang khusus iPad gitu ya. Karena kalau jalan jauh biasanya gue buat entertainment, nonton YouTube atau denger lagu atau maps atau ngelihat weather, cuaca, ini kepake banget. Terus di sini ada clinometer. Clinometer ini supaya ngasih tahu gue ada di nukiknya mobil tuh ketika turunan atau tanjakan tuh seberapa sih kemiringan mobil. Ini gue pakai clinometer, nambahin clinometer yang universal, itu bisa didapetin di toko online juga banyak, harganya nggak begitu mahal. Ada clinometer. Terus di sini juga ada phone holder buat gue naruh HP atau apapun lah, sekarang kacamata gitu ya. Nah terus di sini tadi yang gue bilang, gue pasangin mobil ini sensor parking gitu, karena bawaannya nggak ada gitu ya. Jelas ya, mobil tua tahun 93 generasi pertamanya si Panther ini emang nggak ada fitur untuk sensor parking. Jadi gue nambahin yang universal gitu, dan dari sini dia bisa ketika gue gigi mundur ya kayak sensor parking pada umumnya gitu, ada suaranya. Terus dia juga ngasih tahu jarak gitu ya, ada beberapa meter ada objek di belakang, dan lumayan ngebantu teman-teman. Ini juga cukup murah, bisa dapetin di toko online gitu, banyak gitu sensor parking universal. Terus head unit ini udah bukan bawaannya, dari awal gue udah dapet kayak gini, belum Android tapi udah double din. Terus di sini gue juga tambahin adaptor lighting juga buat nambahin ngecas HP, kipas, karena di sini gue juga nambahin ya kipas lumayan. AC-nya nyala gitu ya, AC-nya nyala, tapi ini gue buat ngebantu ketika gue nggak perlu AC, misalnya sambil ngerokok gitu ya, gue misalnya gunain ini gitu. Terus kalau buat camping lumayan gitu, jadi nggak terlalu boros lah, gue pakai kipas ini. Terus di sini gue juga tambahin ada voltameter, jadi gue tahu akinya berapa segala macam, gue bisa lihat di sini. Ini juga sama, kalau teman-teman mau pasang kayak gini banyak kok di toko online, kayak buat motor juga sama kok gini. Terus nambahin charger hub USB. Terus apa lagi ya, di sini nggak ada biasa. Oh di sini juga gue nambahin ada inverter. Jadi karena
sering camping gitu ya, overland ke luar kota atau kemana gitu, atau dibawa kerja syuting, ini kepake banget kalau buat ngecas, buat buat kipas angin, ini kepake banget nih, kepake banget gitu. Itu terus di sini ada storage ya, tong sampah simple. Nah sini dashboard juga, di sini cuman gua stikerin karbon aja supaya lebih estetik aja, bukan karbon beneran gitu ya. Isinya biasalah toolkit segala macam ada di sini. Terus kalau ke bagian atas, nah kalau ke bagian atas ini gue biasanya tempel HT di sini, namain HT1 selalu standby di sini. Terus ada phone holder juga kalau buat penumpang yang di sini mau naruh handphone gitu ya, ini bisa. Terus di sini ada rig radio, di mobil ini gue pasangin rig radio. Kenapa? Karena gue kalau buat misalnya touring sama teman-teman atau jalan jauh, buat radio komunikasinya gue pakai ini sih gitu. Terus nah di sini gue lampunya pakainya portable gini nih. Ini teman-teman, menurut gue efektif banget portable gini, karena ketika camping apalagi, jadi kita bisa pakai di luar gitu, bisa dipakai dimanapun. Dan karena sistemnya magnet, jadi bisa ditempel di sini dan bisa dicas gitu. Selebihnya standar sih. Ini cuman storage buat holder-holder itu segala macam gitu ya. Kalau interiornya juga ini kulit. Waktu pertama dapat mobil gue coba benerin interior sebisanya gitu, dan gak cukup mahal. Gue cuma habis sekitaran 2 juta lah untuk ngebersihin, bikin ini lagi, ngulitin. Rencananya sih mau gue rubah konsepnya. Nah mungkin teman-teman nanti bisa saranin kira-kira bagusnya, kira-kira cocoknya, lebih cocok kayak gimana nih interiornya, nanti boleh tulis di komen lah. Nah kalau buat kacanya, gue masih suka yang lebih engkol, walaupun dapetnya sebenarnya udah elektrik. Kenapa engkol? Karena biar dapat klasiknya aja gitu, dan resiko kalau rusak di jalan lebih gampang lah gitu, nggak error segala macam. Itu terus di sini juga udah standby ya, banyak, udah ada tas, ada matras segala macam, perlengkapan camping juga di dalam banyak. Ya di dalam karena biasa buat camping gitu ya, jadi tempat duduknya cuman ada di depan aja, di belakang udah gue custom ngeplong untuk buat tidur segala macam itu di belakang gitu ya. Ya paling itu aja sih. Ini juga radio komunikasi sama. Terus ini kaca spion tengah juga gue ganti yang lebih lebar gitu, dan ini universal, teman-teman pasti gampang dapetinnya. Selebihnya itu yang penting fungsional lah, penting fungsional, dan yang pasti AC-nya itu benar. Yang penting kalau menurut gue mobil AC-nya nyala, dah selebihnya. Apalagi kalau Panther terkenal AC-nya dingin gitu ya. Oke, karena mungkin videonya udah lumayan panjang gue nge-review mobil ini dan udah lumayan lengkap ya. Tapi gue nggak tahu kalau teman-teman masih ada yang penasaran gitu, apa yang perlu di-review dari mobil Panther Miyabi gue ini, tulis di kolom komentar aja. Gue harus nge-review apa, atau teman-teman punya ide lain gitu yang bisa gue lakukan sama Panther Miyabi gue ini, entah ke tempat yang seru atau apa. Nanti gue akan coba berpetualang bersama mobil Panther Miyabi gue ini. Jadi mungkin ya cukup sekian video ini tentang gue nge-review Isuzu Panther 2300 cc tahun 93 yang biasa kita sebut karoseri Miyabi, yang udah gue bangun dari 3 tahun lalu. Thank you teman-teman, jangan lupa save, like, comment, share ke teman-teman kalian. Panther Miyabi terkeren sih Indonesia.